Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Muhammad dari kelas 11 IPS. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai rencana proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Menurut pandangan golongan tua, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia haruslah bekerja sama dan menunggu pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Seperti yang kita tahu, pada Perang Dunia Kedua, Jepang sudah menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Akan tetapi di Indonesia masih banyak tentara-tentara Jepang yang masih lengkap bersenjata. Oleh karena itu, golongan tua tidak ingin terjadi pertumpahan darah, dan jangan sampai jika Indonesia sudah merdeka di kemudian hari, pemerintah Jepang marah dan akhirnya terjadi peperangan dan rakyat yang menjadi korban. Nah, pada saat itu, golongan tua masih memegang janji Jepang. Apa janji Jepang pada Indonesia? Adalah memberikan kemerdekaan pada negara Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan tetapi, menurut generasi muda, itu terlalu lama. Nah, kemudian, apa pendapat dari golongan muda? Golongan muda berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Jadi, harus yang namanya berdikari atau berdiri sendiri dan mau percaya diri melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanpa bantuan Jepang. Nah, perbedaan pendapat inilah yang membuat golongan muda menculik Soekarno atau golongan tua dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, coba kita perhatikan peta Rengas Dengklok berikut. Lokasi Rengas Dengklok berada di Kuningan, dekat dengan Karawang. Nah, mengapa golongan muda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat penculikan? Karena lokasi Rengas Dengklok ini kan tadi di Karawang, dekat dengan Karawang. Nah, ini jauh dari Jakarta. Tujuannya apa untuk menculik Soekarno dan dibawa ke Rengas Dengklok? Yang pertama adalah untuk menjauhi golongan tua atau Soekarno dari pengaruh Jepang. Karena di dalam pikiran Insinyur Soekarno adalah hanya janji kemerdekaan dari Jepang yang dijanjikan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ya, akhirnya golongan muda memutuskan untuk menjauhkan Insinyur Soekarno dari pengaruh dari pemerintah Jepang. Jadi, yang pertama tadi, alasan penculikan Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok adalah menjauhkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, selanjutnya yang kedua, mengapa sih dibawa ke Rengas Dengklok, tidak ke Surabaya misalnya dan kota-kota lainnya? Nah, tadi kan posisi Rengas Dengklok ini berada di Kuningan, dekat dengan Karawang, yang artinya dekat dengan markas PETA. Organisasi PETA adalah organisasi yang dibuat oleh pemerintah Jepang yang berisikan tentara-tentara dari Indonesia yang fungsinya apa? Untuk menjaga keamanan negara Indonesia. Maka secara logika, lokasi Rengas Dengklok dekat dengan Karawang, di sana adalah markas besar tentara PETA. Jadi misalkan Jepang datang untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, golongan muda beranikah untuk melawan? Jelas berani, karena di sana ada tentara PETA yang akan melawan balik tentara Jepang. Nah, jadi dua alasan itulah mengapa golongan muda membawa atau menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya, bagaimana kronologi peristiwa Rengas Dengklok? Jadi,
Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 4.30 habis subuh, terjadilah penculikan atau bahasa istilahnya adalah pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda yang dipimpin oleh Tsudancho Subeno. Tsudancho Subeno memerintahkan pada Pak Karno, mari kita ke Rengas Dengklok dan membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengikuti perintah tersebut, akan tetapi dia ingin juga membawa istrinya. Begitu juga dengan Pak Hatta. Dia juga ingin membawa istri dan anaknya. Nah, rupanya di Rengas Dengklok terjadi adu argumentasi antara golongan muda dan golongan tua, yang dimana Soekarno dan Hatta masih kekeh dengan janji yang diberikan oleh Jepang, yaitu memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Dan golongan muda juga menentang atau harus melaksanakan proklamasi secepat-cepatnya. Sampai Pak Soekarno sendiri berkata, "Ini leherku. Saya berjanji, kemerdekaan pasti akan benar-benar terjadi." Mendengar kata-kata yang telah dilontarkan oleh Pak Soekarno tersebut, akhirnya golongan muda terdiam. Terjadi perbedaan pendapat yang semakin meruncing ini. Nah, akhirnya salah satu anggota dari golongan muda membawa salah satu golongan tua yang lainnya, yaitu siapa? Ahmad Soebardjo. Nah, Ahmad Soebardjo inilah yang kemudian memberikan suasana tenang bagi golongan muda, terutama juga Pak Soekarno dan Hatta yang saat itu sedang emosi. Nah, kemudian Ahmad Soebardjo menjaminkan nyawanya kepada golongan muda untuk menenangkan golongan muda, terutama juga kepada Tsudancho Subeno, bahwa ia menjaminkan nyawanya dan kemudian proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Entah apa yang ada di dalam pikiran atau otak Pak Ahmad Soebardjo pada saat itu. Mungkinkah dia sudah berbicara dengan Pak Soekarno sebelumnya? Nah, selanjutnya kesepakatan inilah yang akhirnya membawa golongan muda akhirnya melepaskan Pak Soekarno dan Pak Hatta dan kembali ke Jakarta. Kemudian setelah sampai di Jakarta, kemudian Pak Soekarno dan Pak Hatta beserta golongan muda tadi menuju ke rumah atau tempat perwakilan dari Jepang di Indonesia, yaitu rumah Pak Nishimura. Kemudian Pak Soekarno bertanya kepada Nishimura, "Pak Nishimura," dalam bahasa Jepang ya, "Pak Nishimura, benarkah Jepang sudah kalah pada sekutu?" Lalu Pak Nishimura menjawab, "Iya, memang benar Jepang sudah kalah dari sekutu." Akan tetapi Pak Nishimura tidak menjawab atau mengiyakan proklamasi akan benar-benar terjadi. Nah, dari situlah Pak Insinyur Soekarno akhirnya memahami dan memutuskan untuk melaksanakan proklamasi dan merumuskan rancangan proklamasi di salah satu rumah Laksamana Muda Jepang. Di rumah siapakah itu? Ya benar, di rumah Laksamana Maeda. Nah, demikianlah rangkaian terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Apabila ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.